Jangan nutupi. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Perumbuk Nadiem Makarim membantah tuduhan menerima aliran dana 809 miliar. Bantahan itu disampaikan Nadiem dalam sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi. Dakwaan menyebut saya memperkaya diri sendiri, tetapi tidak menjelaskan apa mekanismenya saya menerima aliran dana 809M tersebut. Tidak jelas apakah aliran ini ke saya, dan tidak jelas apa keuntungan yang saya dapatkan dari aliran dana ini. Nadiem juga menganggap kasus yang menjerat dirinya merupakan bentuk kriminalisasi atas kebijakan yang dibuatnya saat menjabat menteri. Ada surat dari Saya juga berjuang untuk setiap profesional dan pejabat jujur yang dituduh korupsi. Demi menjaga martabat upaya anti korupsi di Indonesia, kriminalisasi kebijakan harus berhenti di negara ini. Setiap anak muda, setiap profesional yang punya keinginan mengabdi untuk negeri ini akan menyaksikan hasil dari sidang ini. Nadiem Makarim didakwa merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Perbuatan ini disebut dilakukan bersama 3 terdakwa lainnya. Dianggap lebih efisien, mayoritas fraksi di DPR disebut dukung wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai wacana tersebut tidak sesuai dengan keinginan rakyat yang inginkan pilkada digelar secara langsung. Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyuarakan hal tersebut di acara Golkar pada 5 Desember 2025. Menurut Presiden, pilkada langsung terlalu mahal sehingga harus diperbaiki. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan selain lebih efisien, pilkada melalui DPRD juga tak menghilangkan esensi demokrasi dan dapat diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat. Baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya, kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD. Kalau kita melihatnya accountability-nya itu lebih cenderung lebih ketat. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak langsung kan dipilih oleh DPRD yang merupakan perpanjangan tangan dari partai-partai politik. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti tegaskan masyarakat tetap ingin pemilihan kepala daerah dipilih langsung, bukan oleh DPRD. Kalau sampai sekarang lebih dari 10 tahun masyarakat selalu mengatakan pilkada dipertahankan, yaitu artinya masyarakat ingin pilkada ini dipertahankan. Hatta 2025 setelah Presiden Prabowo berbicara di hadapan Partai Golkar seperti yang tadi, masyarakat tetap mengatakan kami ingin pilkada langsung tidak dihapuskan. Nah, kalau mau ariflah di situ, dengarkanlah suara rakyat itu. Ya kan, itulah kearifan tertinggi, yaitu mendengar suara rakyat gitu ya. Kalau hubungannya tentu saja dengan DPR, ya kan. Saat ini dari 8 fraksi yang ada di DPR, mayoritas mendukung pelaksanaan pilkada dipilih oleh DPRD. PDI Perjuangan merupakan salah satu fraksi yang menolak pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD. Pemirsa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat mendukung usul pemilihan kepala daerah lewat DPRD yang kini didorong sejumlah fraksi di DPR. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Hairon menegaskan partainya mendukung Presiden Prabowo Subianto terkait sistem pemilihan kepala daerah.
Ia menilai pilkada langsung maupun tidak langsung atau lewat DPRD sah dalam sistem demokrasi Indonesia. Namun karena pilkada menyangkut kepentingan masyarakat luas, pembahasan usulan itu harus dilakukan secara terbuka, demokratis dan juga melibatkan partisipasi publik. Sikap Partai Demokrat ini berubah dari sebelumnya yang sempat menolak tegas usulan pilkada lewat DPRD. Lewat sejumlah pengurus pusat, Demokrat menilai usul pilkada lewat DPRD pernah ditolak keras oleh SBY saat menjabat sebagai presiden. Bahkan ia menerbitkan perpu terkait dengan hal tersebut. Terkait dengan penentuan terhadap sistem pilkada ke depan, Partai Demokrat sejalan dan sebaris dengan Presiden Prabowo Subianto. Sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur terhadap tata cara dan mekanisme pelaksanaan pilkada, baik secara langsung maupun oleh DPRD. Tentu kedua opsi ini sah menurut Undang-Undang Dasar. Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang harus diseriusi dan patut dipertimbangkan, khususnya dalam rangka memperkuat terhadap efektivitas pelaksanaan pemerintahan di daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional. Namun demikian, kami juga menegaskan bahwa pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang lebih luas. Oleh karena itu, pembahasan terhadap kebijakan dan perundang-undangan ini harus betul-betul dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik, agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi. Sidang gugatan citizen lawsuit keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta kembali ditunda. Sidang yang diagendakan untuk pembuktian ijazah Jokowi batal digelar karena surat bukti yang disampaikan penggugat belum lengkap. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menunda sidang citizen lawsuit keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sidang yang diagendakan pembuktian dari masing-masing pihak batal digelar karena bukti yang disampaikan belum lengkap. Menurut pengacara penggugat M. Taufik, kuasa hukum Jokowi hanya membawa satu bukti berupa copy file scan laporan polisi 9 terlapor. Tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Ya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi telah mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti ijazah Jokowi yang saat ini berada di penyidik Polda Metro Jaya. Intinya bahwa ijazah asli Pak Jokowi, baik itu ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM, ya, Fakultas Kehutanan UGM maupun SMA Negeri 6 Surakarta, aslinya itu ada di bawah kekuasaan Polda Metro yang telah diserahkan oleh Pak Jokowi pada tanggal 23 Juli. Majelis Hakim menunda sidang hingga 13 Januari 2026. Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada tergugat maupun penggugat untuk melengkapi bukti surat yang diserahkan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Demokrat laporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Keempat media sosial itu diduga unggah kabar bohong tentang Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang terlibat dalam isu ijazah palsu Joko Widodo. Partai Demokrat melaporkan 4 akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait tudingan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Terkait hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan bahwa seorang pengacara berinisial M yang melaporkan 4 media sosial yang diduga menyebarkan berita bohong. Sementara itu, ada laporan dibuat 5 Januari 2026 sekitar pukul 23.16 waktu Indonesia Barat, kini tengah ditangani Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Dari tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, berikut 4 akun sosial media yang dilaporkan Partai Demokrat ke Polda Metro Jaya Senin malam. Ada 3 akun YouTube. Yang pertama adalah @agrifanani, kedua @bangboyytn, dan ketiga adalah @kajiano_online. Sementara 1 akun TikTok yang dilaporkan yakni @sudirowibudi_USMP. Pemirsa, sekelompok pemuda asal Tanah Toraja berunjuk rasa di depan gedung Mabes Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menuntut Polri segera mengusut tuntas dugaan penghinaan terhadap Rambu Solo Adat Toraja oleh komedian Panji Pragiwaksono. Berbekal spanduk dan pengeras suara, Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Toraja meminta Polri mengusut dugaan penghinaan adat Rambu Solo Toraja dalam materi stand up komedi Panji Pragiwaksono. Menurut koordinator aksi, materi stand up komika Panji pada 2013 silam disinyalir menghina nilai-nilai luhur adat budaya masyarakat Tanah Toraja dan berpotensi memecah belah masyarakat Indonesia. Sementara itu, pemirsa, Panji Pragiwaksono telah mengklarifikasi dan juga menyampaikan permintaan maaf di media sosial miliknya merespon tuduhan atas dugaan penghinaan adat Toraja tersebut. Jenazahnya taruh aja di ruang TV. Untuk hari ini kita melakukan aksi demonstrasi dan pelaporan atau menindaklanjuti pelaporan masyarakat adat yang ada di Sulawesi Selatan. Laporan apa, Pak? Terkait dengan statement Panji yang ada di channel YouTube-nya itu, Bang. Mungkin apa yang secara bahasa untuk masyarakat adat terkhususnya Toraja merasa tersinggung terkait dengan statement yang ada di Panji itu, apalagi sudah dibentuk konten-konten seperti itu, Bang. Dan ini yang menurut kami harus segera dilakukan tindak lanjut, entah pemberian sanksi sosial atau